Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Virga Feliana CGP Parigi Mutong Angkatan 1. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Adapun cara saya dalam mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini di sekolah saya ataupun komunitas, yakni dengan melakukan sosialisasi bersama atasan dan rekan sejawat, baik yang ada di sekolah maupun di komunitas pendidikan yang saya ikuti, mengenai manfaat ataupun ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti diklat PGP ini. Nah, cara dalam mentransfer ilmu yaitu berbagi pengetahuan dengan teman-teman saya ataupun dengan komunitas saya, dan cara saya dalam menerapkan ilmu atau pengetahuan yang saya dapatkan pada komunitas saya yaitu memberikan dampak positif kepada komunitas saya. Saya akan mentransfer ilmu dan berbagi mengenai modul titik 1 yaitu tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya bagaimana seorang guru itu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian untuk modul yang ketiga ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya dalam melakukan hal itu dimulai dari diri sendiri. Apa langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Adapun langkah-langkah yang akan saya ambil dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran yakni pertama, bisa membedakan kondisi atau situasi yang saya alami, baik kondisi dilema etika ataupun pada peristiwa pengambilan keputusan berdasarkan bujukan moral. Hal ini ketika berada dalam situasi dilema etika yaitu benar versus benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tapi bertentangan dengan hatinya. Kemudian pada peristiwa berikutnya itu mengenai bujukan moral yaitu benar versus salah, yakni situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Adapun langkah selanjutnya yaitu saya akan mengetahui 4 paradigma dilema etika. Nah, dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika ini adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab kita, dan penghargaan akan hidup. Nah, secara umum ada pola, model, ataupun paradigma yang terdiri dari 4 paradigma dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama yaitu individu lawan masyarakat. Paradigma yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, itu paradigma yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu berdasarkan prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kedua berpikir berbasis peraturan, dan ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Langkah terakhir yaitu dengan berpatokan pada 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa yang terlihat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar ataupun salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan.
Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut yakni mulai minggu ini dalam hal pengelolaan nilai US kelas 9 dan pada saat rapat penentuan kenaikan kelas untuk semester ini. Adapun seseorang yang akan mendampingi saya yakni atasan saya itu kepala sekolah dan pendamping CGP yaitu Bapak Abdul Wahid Mustafa. Sekian dan terima kasih.